Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi, terutama kepada para mahasiswa dan para peneliti yang mendalami pendekatan kualitatif. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif yang sangat penting untuk kita pahami, data dan informasi dapat dipergunakan dalam proses penalaran. Data dan informasi itu harus merupakan fakta. Jadi tidak boleh kita mengada-adakan yang tidak ada menjadi ada. Ini harus sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua, dalam kedudukannya yang pasti sebagai fakta, bahan-bahan itu siap digunakan sebagai eviden. Kemudian yang ketiga, fakta dalam kedudukan sebagai eviden tidak boleh dicampur adukan dengan apa yang dikenal sebagai pernyataan atau penegasan. Tapi yang penting yang keempat ini yang juga harus diberi garis bawah oleh para mahasiswa atau oleh para peneliti, pernyataan tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap sebuah eviden. Ia hanya sekedar menegaskan apakah suatu fakta itu benar atau tidak. Tapi yang menarik yang terakhir ini, dalam wujudnya yang paling rendah, eviden itu berbentuk data. Kali ini kami akan perkenalkan beberapa cara untuk pengumpulan data, antara lain yang perlu kami akan jelaskan pada pertemuan awal ini terkait dengan pengamatan. Lalu yang kedua, nanti wawancara kualitatif, dan terakhir adalah diskusi kelompok terarah atau FGD. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan metode pengamatan. Metode pengamatan ini coba kita dalami bagian per bagian. Metode pengamatan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan. Oleh Prof. Parusudi Suparlan itu diidentifikasi ada beberapa hal. Pertama adalah ruang. Ruang yang akan kita amati itu seperti apa. Ruang itu berarti misalnya satu komunitas atau satu gedung atau satu ruangan. Itu kan ada batas deliniasinya. Itu yang benar-benar kita harus perhatikan. Yang kedua adalah tempat. Di mana tempat kita akan melakukan penelitian itu. Lalu kemudian pelaku. Pelaku di sini adalah para informan atau orang-orang yang tinggal bersama dengan informan, yang perlu kita juga harus amati secara seksama, karena dalam proses-proses itu kita akan mengetahui bagaimana hubungan interaksi antara informan dengan teman-teman informan atau orang tua informan atau kolega-kolega akan terlihat banyak hal, dan di sana kita akan dapat menangkap berbagai hal yang dapat kita identifikasi, lalu kemudian kita bisa catat. Lalu yang keempat adalah terkait dengan kegiatan. Kegiatan apa saja yang ada di ruang yang sedang kita amati. Kemudian benda-benda apa yang ada di ruangan tersebut. Tapi yang perlu kita harus catat juga adalah waktunya. Apakah pagi, siang, atau sore, atau malam hari. Juga harus kita juga catat, kita harus perhatikan. Atau kita menggunakan jam. Jam juga apakah kita menggunakan yang dalam bentuk 24 jam atau kita bagi menjadi 12-12 jam. AM atau PM. Nah, ini menjadi penting. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa. Peristiwa ini adalah sesuatu yang terjadi di sekitar kita pada saat proses pengamatan tanpa ada perencanaan. Jadi sesuatu yang terjadi. Ini juga menjadi sangat penting untuk kita amati. Ambil contoh pada saat kita sedang mengamati anak usia dini di kelasnya, lalu ada sesuatu yang terjadi, berarti menjadi hal yang menarik untuk kita dalami lagi. Dan selanjutnya adalah tujuan. Apa tujuan? Ini dari
kegiatan yang ada di ruangan itu yang sedang kita amati. Lalu yang terakhir adalah perasaan. Perasaan dari para informan atau orang-orang yang ada di sekitar para informan. Ini semua kita akan amati dalam bentuk hal-hal yang kita identifikasi, kemudian kita catat. Jadi jangan lupa mencatatnya. Metode pengamatan dibagi dalam beberapa kelompok. Menurut Prof. Parsudi Suparlan, kelompok pertama adalah metode pengamatan biasa. Metode pengamatan biasa ini tidak memperbolehkan si peneliti terlibat dalam hubungan-hubungan emosi dengan pelaku atau hubungan emosi pelaku. Pelaku di sini adalah para informan yang sedang kita amati menjadi sasaran penelitian. Yang pertama, yang kedua, metode ini sering dipergunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan, keterangan yang diperlukan berkenaan dengan masalah-masalah yang terwujud dari sesuatu peristiwa atau gejala-gejala. Kemudian, pengamatan terkendali. Ini yang kedua. Pengamatan terkendali menurut Prof. Parsudi Suparlan adalah para pelaku yang akan diamati, diseleksi, dan kondisi-kondisi yang ada dalam ruang atau tempat kegiatan pelaku diamati dan dikendalikan oleh si peneliti itu sendiri. Nah, ini jadi menarik. Peran dari peneliti juga menjadi sangat penting. Ini mungkin dapat kita lakukan pada saat penelitian tindakan di kelas. Ini berarti kita akan mengontrol bagaimana orang-orang yang atau anak-anak yang sedang kita amati. Kemudian, metode pengamatan terlibat atau Fresden. Metode pengamatan terlibat ini adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai makna dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga yang ditelitinya. Ini menurut Parsudi Suparlan. Tapi Fresden ini juga banyak digunakan oleh teman-teman dari sosiolog untuk mengamati pelaku atau informan yang menjadi target yang sedang kita teliti. Selanjutnya dalam metode pengamatan terlibat ini juga menjadi sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya, dengan yang diberikan atau dipahami oleh warga yang sedang diteliti. Ambil contoh, kita sedang melakukan penelitian tentang pengembangan anak usia dini, di mana anak-anak yang ada di PAUD itu kita amati, otomatis juga yang kita amati juga bagaimana proses kegiatan bermain yang ada di PAUD, proses belajarnya, bagaimana interaksi anak, lalu bagaimana peran-peran dari para pendidik, bagaimana peran dari orang tua, bagaimana peran dari masyarakat. Ini yang kemudian sangat mempengaruhi anak-anak itu sendiri. Terkait dengan metode pengamatan terlibat ini ada dibagi dalam beberapa jenis. Pertama adalah keterlibatan pasif. Keterlibatan pasif ini si peneliti sebagai instrumen, dia benar-benar pasif. Dia tidak melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan di mana ada informan sedang kita amati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterlibatan setengah-setengah. Biasanya kalau kita sebagai seorang pendidik anak usia dini kan mau ambil bagian untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas atau
Bisa saja kita menjadi fasilitator di kelas, bagaimana kita memfasilitasi anak usia dini, juga menjadi, tetapi kita harus selalu membatasi diri. Itu yang pertama itu juga jadi penting, atau yang perlu kita garis bawahi. Kemudian jenis yang ketiga adalah keterlibatan aktif. Nah, ini kita memang dari proses belajar, mengajar yang ada di pendidikan anak usia dini, dari mereka masuk halaman, kemudian masuk kelas, lalu kemudian berkegiatan di kelas atau di luar ruang kelas, memanfaatkan alat edukasi atau alat permainan edukasi baik indoor maupun outdoor. Kita membantu juga proses-proses terutama dari penyiapan bahan atau penyampaian materi atau melakukan simulasi bermain peran bersama anak-anak. Ini juga dapat kita lakukan melalui keterlibatan aktif. Tapi yang paling penting ini yang terakhir adalah keterlibatan penuh atau lengkap. Nah, ini benar-benar kita diminta secara optimal ambil bagian di dalam kegiatan itu, dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, kemudian proses pemantauan dan evaluasi terhadap sebuah kegiatan atau yang sedang kita amati, kita bisa ambil bagian. Tetapi ingat, kita sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang mahasiswa, kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu, jangan sampai kita asik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, lalu kita lupa diri bahwa kita harus melaporkan semua apa yang kita amati menjadi sebuah tulisan karya ilmiah yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu, sejak dari awal kami ingatkan, bagi para mahasiswa atau bagi para peneliti, dipersilakan untuk ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat untuk memudahkan bagi kita untuk berproses, berinteraksi, lalu kemudian di saat itu juga kita akan mengumpulkan berbagai informasi, terutama melalui metode pengamatan. Tetapi ingat, kita adalah mahasiswa, kita adalah peneliti yang dibatasi oleh waktu yang sangat singkat untuk kita harus keluar dari tempat itu, kemudian kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mahasiswa atau sebagai peneliti untuk melaporkan hasil penelitian kita. Demikian metode pertama ini kami uraikan. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.